Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional yang sesak oleh rakyat kecil, seorang pria melangkah perlahan. Matanya tajam, memperhatikan setiap detail di sekelilingnya. Rafli Ahmad, seorang artis terkenal, datang bukan sebagai bintang, tapi sebagai seorang yang membawa misi besar. Wajah-wajah lelah para pedagang menyambutnya. Mereka bukan hanya berjuang untuk bertahan hidup, mereka melawan ketidakadilan yang tak terlihat. Di balik senyum ramah mereka, tersimpan kepedihan yang dalam. Harga kebutuhan pokok semakin mencekik, dan di antara semua masalah itu, ada sesuatu yang janggal. Sesuatu yang harus diungkap. Suara Rafli terdengar pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Kenapa harga minyak goreng terus naik, tapi isi kemasannya terasa kurang? Dengan hati-hati, Rafli mengambil beberapa botol minyak goreng dari rak. Labelnya jelas, tertulis 1 liter. Namun beratnya terasa aneh di tangannya. Ada sesuatu yang tidak beres, dan ia bertekad untuk mencari tahu. Malam itu, di rumahnya yang sunyi, Rafli memulai penyelidikannya. Di bawah cahaya redup dapur, ia menuangkan minyak goreng ke dalam gelas ukur. Hasilnya mengejutkan. Isi dalam kemasan jauh di bawah 1 liter. Nafas Rafli terdengar berat, suaranya bergetar menahan amarah. Ini bukan kesalahan biasa, ini penipuan. Dan rakyat kecil yang jadi korbannya, gumamnya tajam. Dengan bukti di tangannya, Rafli memutuskan untuk bertindak. Melalui media sosialnya yang diikuti jutaan orang, ia mulai mempublikasikan temuannya. Video demi video ia unggah, menunjukkan kenyataan pahit di balik kemasan yang terlihat sempurna. Suara notifikasi ponsel berdentang tanpa henti. Dukungan dari masyarakat mengalir deras. Orang-orang mulai memeriksa kemasan minyak goreng di rumah mereka, dan temuan Rafli ternyata bukan kasus yang terisolasi. Ini adalah masalah sistemik. Namun, di balik dukungan yang ia terima, bahaya mulai mengintai. Malam hari, ketika kota mulai terlelap, ponselnya mulai berdering. Nomor tak dikenal muncul berulang kali. Suara di seberang terdengar dingin dan mengancam. Berhenti sekarang, sebelum terlambat. Tapi Rafli tahu, diam bukan pilihan. Ancaman itu hanya membuatnya semakin bertekad untuk melanjutkan perjuangannya. Suasana menjadi mencekam. Suara mesin mobil terdengar mengikuti di kejauhan. Beberapa hari kemudian, Rafli menyadari sesuatu yang aneh. Sebuah mobil hitam tanpa plat nomor terlihat parkir di dekat rumahnya. Malam demi malam, mobil itu ada di sana. Diam, mengawasi, menunggu. Nafas Rafli memburu. Suara langkah kakinya terdengar tegas menuju pintu depan. Namun, meski rasa takut menghantui, ia memilih melawan. Dengan bukti yang ia miliki, Rafli mendatangi lembaga perlindungan konsumen. Di sana, ia menyerahkan dokumen lengkap, rekaman video, hasil uji lab, dan kesaksian pedagang. Ia menuntut penyelidikan menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan besar yang diduga terlibat dalam skandal ini. Suasana menjadi semakin intens dan penuh ketegangan. Namun, di balik tembok birokrasi, ada kekuatan besar yang ingin membungkamnya. Beberapa oknum pemerintahan dan kepolisian mulai memberikan tekanan. Telepon anonim datang semakin sering. Bahkan, rumah orang-orang terdekat Rafli mulai diawasi. Tapi Rafli tidak mundur. Ia tahu, ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang keadilan untuk seluruh rakyat. Suara pintu besar terbuka keras. Suasana gedung pemerintahan yang formal terdengar. Di puncak perjuangannya, Rafli diundang untuk berbicara di sidang terbuka di hadapan pejabat tinggi. Sorot kamera wartawan memenuhi ruangan, menunggu apa yang akan ia ungkapkan. Dengan napas dalam, ia berdiri di podium. Wajahnya tegas, suara gemetar karena emosi yang ia pendam selama ini. Rakyat berhak mendapatkan kebenaran. Kita tidak bisa membiarkan perusahaan-perusahaan besar memanipulasi kebutuhan pokok dan menghancurkan kehidupan mereka yang sudah cukup menderita. Saya berdiri di sini hari ini bukan sebagai seorang artis. Saya berdiri sebagai wakil suara mereka yang selama ini diabaikan.
Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan, sementara beberapa wajah pejabat terlihat tegang dan cemas. Kata-katanya menggema di seluruh negeri. Tekanan publik semakin besar. Media nasional mulai menyoroti kasus ini secara luas. Di balik layar, beberapa pihak mulai panik, dan akhirnya, di bawah tekanan yang luar biasa, pemerintah dipaksa mengambil tindakan. Beberapa perusahaan besar diselidiki, dan fakta mengejutkan pun terungkap. Ada manipulasi sistematis dalam proses pengemasan minyak goreng. Mereka telah mengurangi isi secara ilegal, meraup keuntungan besar di atas penderitaan rakyat kecil. Suara berita terdengar di latar belakang, melaporkan hasil investigasi dan tindakan hukum. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan baru yang memperketat pengawasan dan memberi sanksi tegas bagi pelaku kecurangan. Harga minyak goreng perlahan mulai stabil. Di pasar-pasar, para pedagang tersenyum lega, mengetahui bahwa perjuangan seseorang telah membawa perubahan nyata. Saya tahu, ini bukan akhir. Selama masih ada ketidakadilan di luar sana, saya akan terus bersuara. Bukan untuk saya, tapi untuk mereka yang suaranya selalu dibungkam. Dalam dunia yang seringkali berpihak kepada kekuasaan, Rafli Ahmad membuktikan bahwa keberanian dan tekad bisa mengguncang sistem. Meski harus menghadapi ancaman dari berbagai arah, ia tetap berdiri tegak. Karena di balik semua ini, ada jutaan rakyat yang pantas diperjuangkan. Dan selama ada ketidakadilan, Rafli berjanji, ia tidak akan pernah berhenti.